Di video ini, gua akan kasih tahu kalian gimana caranya jadi pria penakluk cinta, agar kalian terhindar dari golongan pria-pria yang jadi budak cinta. Ada kata-kata menarik dari salah satu drakor dengan judul The Legend of Blue Sea, yaitu siapa yang jatuh cinta berarti dia kalah. Dalam satu scene, ada seorang putri duyung yang tidak mengerti sama sekali tentang apa itu cinta. Kemudian dia bertanya kepada pemeran utama, yaitu Lee Min Ho, cinta itu apa? Lalu Lee Min Ho menjawab bahwa cinta itu berarti kamu kalah. Cinta itu berbahaya. Cinta itu bisa membuat kamu menyerah. Kamu akan melakukan apa saja demi orang yang kamu cintai, dan kamu akan memberikan semuanya. Nah, drakor-drakor yang sejenis juga menunjukkan hal yang sama. Biasanya yang menunjukkan bahwa kalau kita terpapar oleh cinta, kita harus jadi budak cinta. Hampir di semua film dan drakor yang sejenis mengajarkan hal itu terjadi. Ungkapan itu tidak semuanya salah. Dan di kehidupan nyata, ternyata gua ketika mengungkapkan tentang cinta, atau gua diskusi dengan teman-teman soal cinta, ada salah satu teman yang jawab bahwa cinta itu tidak bisa dikonsepsikan. Cinta itu mengalir begitu aja. Ngapain lo bikin materi tentang cinta? Dan seketika gua jawab, apa iya kita harus nyerah dengan cinta? Banyak orang-orang yang menyerah dengan cinta, akhirnya dia malah jatuh sakit. Ada orang yang menyerah dengan cinta, akhirnya dia gila. Ada orang yang menyerah dengan cinta, akhirnya dia mabuk-mabukan. Dan masih banyak kasus lainnya karena masalah cinta. Awalnya gue juga nggak percaya bahwa cintalah yang menjadi penyebab semua itu bisa terjadi. Lalu, apakah cinta tidak bisa dikontrol? Nah, makanya di video ini, gua bakal sharing ke kalian bagaimana cara menjadi penakluk cinta, bukan jadi budak cinta. Penakluk berarti menaklukkan. Nah, dalam poin ini, apa yang kita taklukkan? Yang kita taklukkan adalah cinta. Menaklukkan artinya kalian menguasai penuh atas suatu benda, dan benda itu kalah sama kita. Kalau di KBBI, arti kata penakluk dikategorikan dalam kategori nomina. Artinya, kita anggap aja dulu cinta ini sebagai benda atau objek. Jika kita ditaklukkan oleh cinta, apa gejalanya? Gejalanya adalah, yang pertama, kalian bakal kehilangan jati diri. Biasanya yang kedua, kalian punya rasa ketakutan yang berlebih. Takut kehilangan atau takut dia selingkuh, dan rasa-rasa ketakutan lainnya yang tidak seharusnya dimiliki oleh laki-laki. Yang ketiga, ketergantungan atau kecanduan. Itu artinya kalian ditaklukkan atau kalian jadi budak cinta kalau kalian udah needy banget sama pasangan. Nah, yang terakhir, bisa merusak mental. Cinta itu seperti penyakit jantung yang bisa membunuh kalian kapan aja kalau kalian gak bisa mengendalikannya. Makanya penting untuk jadi penakluk cinta. Kalau kita menjadi penakluk cinta, hasilnya sudah jelas pasti positif. Cinta itu mencakup semua tentang rasa nafsu, egois, marah, kesal, nangis, bahagia, benci juga salah satunya. Nah, kalau kalian menaklukkan cinta, maka yang kalian taklukkan adalah beberapa poin yang gue sebutin tadi. Kalian bisa mengontrol nafsu, kalian bisa mengontrol egois, kalian bisa mengontrol amarah, kalian tidak mudah kesal dengan orang lain, kalian juga tidak akan mudah menangis, kalian akan lebih merasakan kebahagiaan, kalian tidak mudah benci dengan orang. Dan itu kalau kalian bisa mengontrol cinta. Kalian tidak akan mudah nafsu. Dan orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia juga mampu mengendalikan cinta. Begitulah kira-kira. Jadi kita mulai masuk ke tipsnya nih. Kontrol hawa nafsu kalian, maka cinta akan takluk dengan kalian.
Kalian hanya tidak sadar bahwa semua euforia yang kalian rasakan ketika jatuh cinta itu berkaitan erat dengan yang namanya nafsu yang menggebu-gebu. Yang ada di kepala kalian adalah ingin terus ngobrol dengan dia, ingin terus merangkul dia, ingin terus berpelukan dengan dia, kalau bisa satu kamar dengan dia, kalau bisa malam ini kita bla bla bla, kalian tahulah arahnya kemana. Kalian tidak sadar bahwa rasa sayang kalian dengan dia itu adalah bentuk nafsu. Kalian tidak ingin dia dipuji oleh laki-laki lain. Kalian tidak ingin laki-laki lain melihat aurat dia, tapi hanya kalian yang boleh melihatnya. Kalian tidak mau dia marah. Kalian tidak mau dia sedih. Kalian tidak mau dia terluka, dan lain sebagainya. Memang kedengarannya romantis, tapi kalau ini didasari karena nafsu, hasilnya pasti negatif. Bahkan jika pasangan bilang, kalau kamu gak mau nurutin aku bakal marah dan ninggalin kamu. Terus kita malah bilang, oh iya, aku gak bakal gitu lagi kok. Aku pasti nurut sama kamu, tapi jangan tinggalin aku ya. Ketika kita jadi budak cinta, semua yang dia mau akan kita berikan. Tapi kalau kita jadi penakluk cinta, kita hanya akan memberikan semua yang terbaik untuk dia. Dua-duanya memang sama-sama memberi, tapi yang satu potensinya lebih negatif. Bedakan antara memberikan semua yang terbaik untuk dia atau memberikan semua yang dia inginkan. Ketika pasangan kita atau istri kita atau suami kita melakukan sebuah hal yang negatif, tidak semuanya harus kita turuti asalkan dia tidak marah. Kalau itu sih budak cinta namanya. Cowok yang tegas itu cowok yang berani nolak semua kemauan si cewek. Oke, si cewek punya senjata. Dia akan nangis dan sedih ketika kita tegas. Akhirnya kita tidak tega. Tapi bukan berarti kita akhirnya jadi lembek gara-gara dia nangis. Justru cewek itu lebih suka cowok yang tegas, konsisten, dan punya prinsip. Kalau ada cewek yang tidak mau melihat itu, dia hanya ingin cowok yang nurut dengan semua apa yang dia katakan, berarti fix kalian hanya dimanfaatin dan kalian hanya dimanipulasi oleh dia. Dan itu semua sama sekali tidak baik ya. Sebelum kalian nyalahin gua, substansinya yang gua bahas adalah cewek yang manfaatin cowok. Kalau kalian emang gak manfaatin cowok, berarti bukan kalian yang sedang gua bicarain dalam video ini. Paham ya? Jadi kesimpulannya, kalian harus jadi penakluk cinta, bukan budak cinta. Dan jangan pernah menyerah sama cinta. Kalian memiliki akal, logika, dan prinsip. Mencintai itu hasilnya positif. Kalau kalian benar-benar berharap yang terbaik untuk dia, bukan berharap agar dia tidak marah dengan kalian. Tapi kalau semua yang dia minta kalian turutin demi kepuasan nafsu kalian sendiri, itu bukan cinta namanya, tapi kalian diperbudak oleh cinta. Intinya, jika kalian bisa mengontrol hawa nafsu kalian sendiri, maka kalian bisa menaklukkan apa yang disebut dengan cinta.